warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Dwi Kusumawati, NIM T2017-10005. Saya mahasiswa IAIN Jember, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Kali ini kita akan mempelajari zat aditif. Apakah zat aditif itu? Aspek yang kita pelajari kali ini, yang pertama, pengertian zat aditif. Yang kedua, macam zat aditif, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang ketiga, jenis-jenis zat aditif. Yang terakhir yaitu dampak zat aditif bagi kesehatan. Pembelajaran kali ini mengacu pada kompetensi dasar 3.6, di mana menjelaskan berbagai zat aditif pada makanan dan minuman, serta dampak terhadap kesehatan zat aditif bagi manusia. Tujuan pembelajaran di sini, siswa diharapkan mampu mengetahui jenis zat aditif, siswa mampu menjelaskan fungsi dari bahan makanan dan minuman yang mengandung zat aditif. Yang ketiga, siswa mengetahui dampak penggunaan zat aditif, serta siswa mengetahui upaya dari dampak penggunaan zat aditif. Tahukah kalian semua mengapa makanan yang ada di toko memiliki jangka waktu penyimpanan? Atau bisa kita sebut dengan masa kadaluarsa atau expired. Hal tersebut dipengaruhi oleh zat aditif yang ada dalam makanan dan minuman yang ada di toko. Zat aditif sendiri apa sih, Bu? Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan dan minuman supaya menarik para konsumen atau bisa disebut juga sebagai perbaikan penampilan, baik cita rasa, tekstur, aroma, dan perpanjangan masa penyimpanan. Zat aditif sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada zat aditif alami dan zat aditif buatan. Apa sih zat aditif alami? Zat aditif alami merupakan zat yang berasal dari makhluk hidup atau organisme. Contohnya saja, zat aditif alami yaitu daun pandan suji, di mana saat kita membuat makanan, kita membutuhkan daun pandan suji sebagai pewarna. Nah, zat aditif buatan adalah zat aditif yang berasal dari bahan-bahan kimia. Contohnya itu biasa kita tahu seperti pemanis buatan yang ada pada minuman atau makanan. Oke, jenis-jenis zat aditif. Jenis-jenis zat aditif di sini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pengental, pengemulsi, dan pemberi aroma. Sekarang kita akan ke pewarna. Apa sih pewarna, Bu? Pewarna adalah bahan yang ditambahkan dalam makanan atau minuman bertujuan untuk memperbaiki dan memberi warna sehingga makanan dan minuman tersebut menarik. Contohnya seperti ini. Yang di sebelah kiri, di atas kiri tersebut, itu merupakan zat aditif pewarna alami di mana berasal dari makhluk hidup. Untuk warna hijau didapat dari sawi, warna ungu berasal dari kol, dan ada lagi yang sering digunakan yaitu buah naga sebagai warna pink keunguan, seperti itu. Nah, yang di samping kanan sendiri ini adalah zat aditif buatan, di mana di sana juga terdapat pengawet dan bukan berasal dari organisme atau makhluk hidup yang ada. Oke, selanjutnya yaitu tentang pemanis. Pemanis apa sih, Bu? Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam makanan atau minuman sehingga menimbulkan rasa manis pada makanan dan minuman tersebut. Nah, kalau pemanis ini
banyak terdapat pada makanan dan minuman yang kita biasa beli. Contohnya minuman yang ada di toko dan juga makanan yang ada di toko. Karena pemanis buatan itu biasanya lebih jangka waktunya lebih panjang dibandingkan dengan pemanis alami. Contoh pemanis alami dan buatan. Contoh pemanis alami itu adalah yang kita ketahui di dapur, gula. Sedangkan pemanis yang buatan yaitu ada aspartem, biasanya ada di teh celup gitu. Jadi itu adalah zat pemanis buatan. Efeknya apa, Bu? Efeknya nanti kita bahas di terakhir. Oke, selanjutnya pengawet. Apa sih pengawet, Bu? Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan menghambat kerusakan. Jadi di sini jangka penyimpanan makanan atau minuman itu jauh lebih lama dibandingkan tanpa pengawet seperti itu. Nah, ini juga ada pada makanan dan minuman yang sehari-hari kita beli di toko. Kalau zat pengawet alami itu apa, Bu? Zat pengawet alami di sini itu ada garam, di mana banyak sekali para nelayan mengawetkan ikan dengan menggunakan garam. Garam di sini bisa menghambat mikroorganisme tumbuh pada ikan tersebut sehingga pembusukan lebih lama. Seperti itu. Contohnya ikan asin yang biasa dijemur itu dilumuri dengan garam terlebih dahulu, kemudian dijemur sehingga bisa awet dan penyimpanannya lebih lama. Kalau untuk pengawet buatan itu ada namanya sodium propionate yang bentuknya halus, kemudian ada potasium sorbet itu bentuknya panjang-panjang dan ada benzoat. Biasanya yang sering ada pada makanan itu benzoat yang Bu Winda pernah baca pada minuman tertentu yang Bu Winda beli di minimarket. Terus itu biasanya ada yang benzoat. Nah, selanjutnya yaitu penyedap. Pasti di sini banyak suka dengan penyedap, apalagi kalau bundanya masak, mamanya masak, pasti menggunakan penyedap. Penyedap merupakan bahan tambahan pada makanan yang digunakan untuk meningkatkan cita rasa makanan. Nah, jadi makanan yang bunda dan mama anak-anak semua bikin pasti tidak lepas dengan penyedap. Karena agar cita rasa dan makanan yang dihasilkan lebih enak dan pastinya anak-anak juga lebih lahap dalam makannya. Oke, contohnya kalau penyedap alami itu biasanya dari bahan-bahan alami. Contohnya itu kayak tumbuh-tumbuhan yang biasanya memang khusus untuk penyedap gitu. Kayak ada biasanya palawija. Bagian palawija itu biasa menghasilkan aroma juga dan menghasilkan penyedap alami juga. Kalau untuk penyedap buatan sendiri itu biasanya kita ketahui ini tidak di-endorse juga ya anak-anak, kayak Masako, Magic itu adalah penyedap buatan karena di dalamnya ada pengawet seperti itu. Dan ada bahan kimia lainnya seperti itu. Untuk micin, Bu, micin itu juga bisa dikatakan sebagai penyedap buatan karena prosesnya yang juga tidak alami. Maksudnya bukan tidak alami ya anak-anak. Jadi contohnya itu kan micin itu berasal dari tebu. Namun karena dalam bentuk kemasan pasti ada zat kimia yang ada di dalamnya seperti itu. Jadi micin dikatakan sebagai zat aditif buatan. Oke, selanjutnya yaitu aroma. Tadi kita sudah menyinggung aroma pada palawija. Nah, aroma di sini adalah zat aditif yang memberikan aroma pada makanan sehingga menyebabkan makanan itu memiliki daya tarik sehingga kita juga lahap dalam makannya. Pasti kalau kita ada di ruang tamu, bunda masak, wah ini kok baunya enak sekali, seperti itu.
Nah, untuk pemberi aroma alami, tadi sudah Bu Winda singgung bahwasanya berasal dari palawija. Biasanya itu ada kayu manis untuk menambahkan aroma, daun pandan. Nah, kalau untuk yang buatan, itu contohnya seperti di sebelah kanan. Itu ada aroma kopandan, pandan, vanili, dan mocha seperti itu. Oke, selanjutnya pengental. Pengental ini digunakan untuk menstabilkan suatu zat atau makanan dan minuman. Biasanya apa yang dikentalin ya Bu? Kalau di rumah itu biasanya capcay. Capcay itu kita menggunakan pengental. Pengentalnya apa Bu? Alami atau buatan? Nah, oke, di situ contohnya ada pati, gelatin, agar-agar, dan alginat. Nah, biasanya bunda kita kalau misalkan masak capcay, pengentalnya itu menggunakan apa ya? Contohnya seperti ini, tepung maizena. Tepung maizena itu bisa dikatakan sebagai zat aditif alami karena berasal dari makhluk hidup, tumbuhan. Nah, maksudnya tumbuhan. Sehingga bisa dikatakan dengan zat aditif alami. Namun kalau sudah bentuk kemasan seperti ini bisa dikatakan alami, bisa dikatakan tidak, karena pasti ada zat pengawet di dalamnya. Zat pengawet itu adalah bahan kimianya, seperti itu. Nah, namun yang di sebelah ini itu ada pengental kue yang memang khusus untuk kue, seperti itu. Dan ini merupakan zat aditif buatan karena mengandung zat kimia. Selanjutnya ada pengemulsi. Apa sih pengemulsi, Bu? Pengemulsi itu merupakan depresi atau penyebaran lemak dalam air. Contohnya itu mentega. Kalau yang alami apa, Bu? Nah, ini yang alami. Yang alami adalah telur. Sedangkan yang buatan adalah kayak mentega, terus apa lagi ya? Ini mayones itu termasuk dengan pengemulsi. Oke, selanjutnya dampak zat aditif. Wah, ada dampaknya. Tadi kan udah kita singgung. Apa sih Bu dampaknya? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampaknya. Dampaknya yang pertama itu mengenai penguat rasa. Penguat rasa itu zat aditif buatannya dikenal dengan MSG atau monosodium glutamat, dapat menyebabkan penyakit sindrom restoran Cina. Untuk pencegahannya bagaimana? Pencegahannya yaitu menggunakan garam, gula, dan air kaldu yang secara alami. Nah, kemudian yang kedua ada pemanis, sakarin, dan natrium siklamat, di mana dampak negatifnya dapat merangsang tumbuhnya tumor dalam sistem ekskresi manusia, yaitu sistem ekskresi urin. Kemudian untuk pencegahannya bagaimana? Menggantinya dengan zat aditif alami, yaitu berupa gula, baik gula dari tebu atau gula dari aren. Kemudian yang ketiga ada pengawet. Pengawet di sini berasal dari zat aditif buatannya, namanya itu natrium benzoat, natrium nitrat, asam propianat, dan kalium sorbat. Dampak negatifnya dapat mengurangi daya tahan tubuh sehingga tubuh kita dapat dengan mudah terserang oleh penyakit. Untuk pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki pengawet alami. Contohnya makanan yang diawetkan dengan garam. Yang keempat yaitu pewarna dengan nama zat aditif tartarizin. Di sini dapat menyebabkan alergi pada manusia. Pencegahannya yaitu kita mengkonsumsi makanan dan minuman dengan cara memilih yang memiliki warna alami. Yang kelima yaitu pengental dengan nama zat aditif kalsium asetat. Dampak negatifnya dapat menimbulkan reaksi alergi dan iritasi pada saluran pencernaan.
Pencegahannya yaitu dengan menggunakan tepung maizena. Selanjutnya yaitu antioksidan, zat aditifnya asam askorbat. Dampak negatifnya menyebabkan nyeri, kram, pusing, diare, dan bahkan beresiko pada kanker. Pencegahannya yaitu kita banyak mengkonsumsi air putih di setiap harinya. Kemudian yang ketujuh yaitu pemutih kalsium hipoklorit. Biasanya ini terdapat pada makanan. Kalau untuk penggunaan aslinya biasanya untuk bahan tekstil. Dampak negatifnya jika digunakan di makanan yaitu dapat merusak lapisan kolagen pada kulit dan memicu keratinitas pada kulit. Nah, biasanya ini digunakan untuk perempuan yang ingin putih ataupun laki-laki yang ingin putih, biasanya mengkonsumsi minuman pemutih seperti itu. Namun, zat aditif kimianya itu adalah kalsium hipoklorit. Jika dikonsumsi secara berkala dan banyak, dapat merusak kulit dan kolagen pada kulit. Cara pencegahannya yaitu kita menghindari makanan dan minuman yang mengandung zat kalsium hipoklorit. Gimana caranya? Caranya kita dengan teliti dalam membeli dan mengecek komposisi makanan atau minuman yang akan kita beli. Seperti itu dan kita akan konsumsi. Yang kedelapan adalah pengatur keasaman biasa. Zat aditifnya garam karbonat. Di sini bisa menyebabkan iritasi dan saluran pencernaan terganggu. Caranya yaitu dengan diganti bahan yang berasa asam secara alami. Contohnya itu pada buah-buahan, jeruk, dan asam jawa. Kemudian ada zat gizi. Zat gizi nama zat aditifnya adalah asam askorbat lagi, seperti antioksidan tadi. Nah, jika digunakan dalam tubuh, dampak negatifnya sama, yaitu menyebabkan nyeri, kram perut, dan gangguan pada saluran pencernaan. Untuk pencegahannya sendiri caranya yaitu dengan kita sering mengkonsumsi buah dan sayur. Kemudian yaitu ada anti penggumpal. Anti penggumpal di sini nama zat aditifnya adalah asam miristat. Dampak negatifnya menyebabkan kembung dan rasa tidak enak pada perut. Lagi-lagi sistem pencernaan terganggu. Cara pencegahannya yaitu dengan cara mengurangi konsumsi makanan yang terdapat anti menggumpal di dalamnya. Nah, hal tersebut perlu kita kaji. Dan di mana kita harus berhati-hati. Pertama, saat membeli, kita harus cek masa kadaluarsa. Kemudian kedua, komposisi makanan dan minuman yang kita akan beli. Sehingga saat kita mengkonsumsinya, tidak ragu dan tidak akan berdampak negatif pada tubuh kita. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.